Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang asam dan basa. Pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang derajat keasaman. Nah, sebelum belajar tentang derajat keasaman, mari kita lihat indikator apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan indikator asam basa. Yang kedua, menentukan derajat keasaman dan derajat kebasaan larutan. Yang ketiga, menentukan pH dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator asam basa, perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Di sana tampak beberapa larutan dengan warna-warni yang berbeda-beda. Indah bukan? Indikator asam basa adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun senyawa basa. Indikator asam basa pada saat bereaksi dengan larutan asam maupun larutan basa akan memberikan warna yang berbeda. Nah, indikator ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa, dan juga dapat menentukan tingkat kekuatan asam dan basa. Oke, kita lihat jenis-jenis indikator asam basa. Secara garis besar, jenis-jenis indikator dibedakan menjadi dua. Indikator sintetis dan indikator alami. Indikator sintetis antara lain yaitu kertas lakmus merah dan biru. Indikator kertas lakmus digunakan untuk mengetahui sifat suatu larutan, apakah dia asam dan apakah dia basa. Tidak dapat mengukur derajat keasamannya. Kertas lakmus merah dan biru apabila dimasukkan pada suatu larutan, jika larutan tersebut mampu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, maka dia bersifat asam. Sebaliknya, kalau larutan tersebut dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal selain untuk mengukur sifat dari suatu larutan apakah dia asam atau basa, dia juga dapat digunakan untuk menentukan berapa pH-nya atau berapa derajat keasamannya. Selain itu dapat juga digunakan pH meter elektronik ya, yang sebelah kiri yang bisa digunakan untuk mengukur pH. Indikator alami dapat dibuat dari bahan atau tumbuhan yang ada di alam yang dapat menghasilkan warna berbeda apabila direaksikan dengan asam atau dengan basa. Contohnya adalah bunga sepatu, bugenvil, kulit buah manggis, kubis atau kol ungu, kunyit, kemudian bunga pacar air, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kalian bisa melakukan eksperimen sederhana di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Kemudian kalian bisa membuat laporannya secara tertulis. Oke. Indikator lainnya yaitu ini ada di laboratorium. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan pH beberapa indikator. Ada timol biru, dia punya trayek pH tertentu. Kemudian ada metil merah, ada bromtimol biru, ada fenolftalin. Nah, ini ada beberapa pH-nya, rentangnya ya, dari merah sampai kuning, dari merah sampai kuning, dari kuning sampai biru, dari tidak berwarna sampai jingga ya. Oke, nanti kita akan coba menghitung pH dengan menggunakan indikator dari beberapa indikator tersebut. Baik, mari kita lihat apa sih derajat keasaman itu. Kita lihat rentang pH atau rentang derajat keasaman sebuah larutan itu terdiri dari pH 1 sampai dengan 14. Jadi derajat keasaman itu biasanya disebut juga dengan istilah pH. Rentang 1 sampai 14, perhatikan baik-baik. Yang 1 dengan warna yang berbeda-beda sampai 14, 1 sampai dengan 7 atau kurang dari 7 disebut asam, lebih besar dari 7 disebut basa. Semakin ke kiri semakin asam, semakin ke kanan semakin basa.
Nah, yang tengah-tengah yang kisaran 7 ini adalah untuk larutan-larutan yang bersifat netral. Jadi kalau asam berarti range pH-nya kurang dari 7, kalau basa range pH-nya lebih besar dari 7. Ya, semakin tinggi pH-nya maka dia semakin basa, semakin rendah pH-nya maka dia semakin asam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah tentang pengertian dari derajat keasaman. Ibu punya 2 buah senyawa asam atau zat asam yang berbeda signifikan. Jeruk kalau di pasaran saja ada macam-macam ya, ada jeruk dengan jenis yang bervariasi. Ada yang sangat asam, ada yang manis. Nah, kalau senyawa yang terkandung di dalamnya tentunya sebenarnya sama, cuman kandungan konsentrasinya, mungkin kandungannya, kematangan buahnya yang berbeda-beda dan jenis buahnya mempengaruhi tingkat keasaman tersebut. Nah, berbeda halnya dengan acetic acid atau biasa kita sebut sebagai asam asetat. Kalau asam asetat berarti tingkat keasamnya nanti berdasarkan konsentrasi dari asam asetat tersebut. Jadi cuka itu ada beberapa jenis, ada yang asam banget gitu, ada yang ya cukup bisa kita makan, kita konsumsi. Nah, itu berdasarkan perbedaannya nanti berdasarkan konsentrasinya. Jadi ini ada yang senyawa sintetis, kemudian ada yang buah yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, kita lihat derajat keasaman atau tingkat keasaman itu menyatakan adalah jumlah ion H+ dalam larutan asam. Masih ingat kalian pengertian dari asam menurut Arrhenius? Asam adalah ya senyawa yang apabila dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion H+. Maka jumlah ion H+ inilah yang dinyatakan sebagai derajat keasaman. Makin besar konsentrasi H+-nya, maka larutan semakin asam. Nah, konsep ini dikenal dengan istilah pH. P-nya kecil, hanya kapital ya. Oke, sekarang kita lihat konsep pH. pH itu dinyatakan dengan perhitungan minus log konsentrasi H+, di mana apabila konsentrasi H+ dinyatakan dalam 1 kali 10 pangkat minus N, maka pH-nya sama dengan N. Jadi pakai konsep matematika logaritma ya, bahwa log A pangkat B, ya, kalau bilangan pokoknya 10 maka sama dengan B-nya ya. Nah ini karena minus dengan minus ketemunya jadi plus. Nah jika X di depannya ada angka dikali 10 pangkat minus N, maka pH-nya sama dengan N pangkatnya turun minus log X. Nah, sebaliknya kalau diketahui pH suatu larutan sama dengan N itu bilangan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka H plusnya adalah 10 pangkat minus N. H plusnya ya, bukan pH-nya, karena pH-nya sudah diketahui, jadi ini dibalik ya. Nah oke, sampai sini ini contoh dari Ibu. Perhatikan baik-baik, Ibu memberikan 2 contoh di sini, kalian bisa pelajari di rumah ya nanti ya. Ibu jelaskan satu contoh, larutan HCl mempunyai konsentrasi 0,01 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Ini HCl encer ya. HCl dengan konsentrasi 0,01 molar, Ibu tulis dalam bentuk eksponensialnya sama dengan 10 pangkat min 2. Maka karena di dalam HCl hanya ada satu ion H+, tinggal kita masukkan konsentrasi H+, sama dengan 10 pangkat minus 2. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 10 pangkat minus 2. pH sama dengan 2. Dengan cara yang sama pada contoh yang kedua, kalian bisa coba sendiri. Oke, sekarang bagaimana hubungan tingkat keasaman dengan pH? Nah, tingkat keasaman itu berbanding terbalik dengan pH. Semakin besar pH suatu larutan, maka semakin kecil tingkat keasamannya. Kalian bisa bandingkan dengan tadi rentang pH yang 1 sampai 14 ya, bahwa dari kiri ke kanan angkanya kan semakin besar. pH-nya semakin besar, maka tingkat keasamannya semakin kecil karena semakin kanan semakin basa. Yang asam kuat ada di sebelah kiri, ya. Hati-hati, bilangan dasar logaritmanya adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan H+ sebesar 10 pangkat N.
ya, karena kebalikan dari logaritma adalah eksponensial. Matematikanya harus bagus nih. Oke, lihat baik-baik di sini kekuatan asam basa. Kekuatan asam dulu ya sekarang ya. Kekuatan asam ada 2 ya. Berdasarkan kekuatannya asam dibedakan 2. Satu asam kuat kalau dia mengalami ionisasi sempurna, ingat konsep elektrolit dan non-elektrolit. Maka asam kuat biasanya tergolong elektrolit kuat. Dia memiliki harga alfa sama dengan 1. Alfa itu apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian asam lemah mengalami ionisasi sebagian, memiliki harga alfa kurang dari 1. Alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengalami ionisasi dan zat mula-mula, atau kita kenal dengan istilah derajat ionisasi. Kalau kalian belajar di kelas 10 dengan sungguh-sungguh, insya Allah masih ingat ya tentang alfa ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana Bu kalau pH asam kuat? Nah, pH asam kuat dihitung dengan cara konsentrasi H plus A kali konsentrasi asam. Ha itu asam ya. A adalah banyaknya ion H plus dalam larutan asam. Jadi kalau HCl, H plusnya 1. Kalian harus mengionkan dulu. Kalau H2SO4 berarti H plusnya ada 2. Betul. Kalau HNO3, H plusnya ada 1 dan seterusnya. Nah, konsentrasi ion H plus, Ha-nya konsentrasi asamnya. Contoh, Bu Naning berikan contoh yang H plusnya lebih dari 1. Larutan H2SO4 mempunyai konsentrasi sebesar 0,03 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Perhatikan baik-baik. H2SO4 konsentrasinya Ibu buat eksponensialnya jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Karena H plusnya ada 2 di sini diionkan, maka H plusnya sama dengan 2 kali 3 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Setelah dihitung, ketemu pH-nya sama dengan 2 minus log 6. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau asam lemah bagaimana Bu? Kalau belajar asam lemah kita harus tahu dulu ketetapan kesetimbangan air atau dengan istilah KW ya. Air itu kan elektrolit lemah ya. Jadi kalau diionisasikan Ha, kalau air misalkan H2O, maka akan menjadi H plus dan OH-. Kalau secara umum Ha sama dengan H plus plus OH-. Lihat tanahnya. Tanda panahnya di sini tanda panah bolak-balik, artinya dia berkesetimbangan. Jadi di dalam larutan itu ada semuanya, ion-ionnya ada dan molekulnya juga ada. Maka konstanta kesetimbangan air atau KW sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-. Nah, selain itu ada tetapan ionisasi asam atau Ka. Tadi ingat kalau asam lemah dia terionisasi sebagian. Maka dia punya harga Ka. Semakin besar Ka-nya, maka kekuatan asamnya semakin besar. Jadi Ka itu bisa besar banget kalau asamnya besar. Kalau Ka-nya kecil ya berarti asamnya lemah. Nah, kalau KW itu pada suhu kamar adalah 10 pangkat minus 14 ya, kalau konstanta kesetimbangan air. Oke, kita lanjutkan. pH asam lemah rumusnya konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam. Ka-nya diakarkan semua ya. Maksud Ibu akarnya semua. Jadi Ka dan Ha-nya dikalikan terlebih dahulu baru diakarkan. Nah, contohnya Ibu punya larutan CH3COOH mempunyai konsentrasi sebesar 0,1 molar. CH3COOH apa? Asam cuka ya. Dan memiliki harga tetapan ionisasi 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan tersebut. Jawab, kita lihat konsentrasi asamnya atau cukanya 1 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasi H plusnya akar Ka kali Ha, berarti 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 atau akar 10 pangkat min 6. pH-nya tetap sama rumusnya, min log konsentrasi H plus. Maka pH-nya sama dengan 10
min log akar 10 pangkat min 6 atau min log 10 pangkat min 3, hasilnya pH-nya sama dengan 3. Ingat, semakin besar pH-nya, sifat asamnya semakin berkurang. Alhamdulillah.